Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Rosyada Al-Alimah dalam Berita Pagi. Pemirsa, dalam setiap peringatan Hari Bumi pada 22 April, kepedulian terhadap bumi digelorakan dengan berbagai cara, termasuk oleh dua perempuan inspiratif yang masuk dalam nominasi Best of Learning and Education di TikTok Award Indonesia 2020. Keduanya biasa melakukan hal yang sederhana dalam aktivitas sehari-hari untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap bumi. Apa yang mereka lakukan sangat mungkin dilakukan oleh generasi muda. Apa saja itu? Simak liputan berikut ini. Kedua sosok inspiratif yang masuk dalam nominasi Best of Learning and Education di TikTok Award Indonesia 2020, keduanya adalah seorang dosen bernama Dr. Ira Mirawati dan Christian Natali, manajer program Hutan Itu Indonesia. Apa sih yang membuat keduanya masuk dalam nominasi kompetisi platform media sosial itu? Ternyata dari hal-hal kecil yang biasa mereka lakukan untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Aktivitas kecil berikut ini selayaknya juga dilakukan oleh para mahasiswa yang punya peran penting dalam mengkampanyekan kecintaan pada bumi. Pertama, kebiasaan untuk mengurangi penggunaan kertas atau yang disebut going paperless. Contohnya, untuk tugas kuliah dan skripsi cukup diserahkan melalui soft copy. Kalau satu skripsi tebalnya 250 halaman dan harus diberikan kepada 5 dosen, maka seorang mahasiswa akan menghabiskan hampir 3 rim kertas. Belum lagi kalau ada revisi pada skripsinya. Sikap konsumtif terhadap kertas dan tisu tentu saja bisa mengancam pelestarian hutan. Hal lain yang bisa dilakukan adalah mengikuti berbagai gerakan cinta lingkungan. Misalnya, tidak menggunakan kantong plastik serta hemat air dan listrik. Hal-hal kecil seperti ini dianggap sebagai bentuk kontribusi terhadap bumi. Hal ini bisa dilakukan bila kaum muda tidak apatis atau cuek terhadap ajakan cinta lingkungan. Dari survei yang dilakukan Hutan Itu Indonesia atau HII pada 2017, terungkap bahwa 98,3% anak muda perkotaan tahu kondisi hutan sedang tidak baik-baik saja. Sementara, survei Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI pada tahun 2020 mengungkap 89% warga muda aktif merasa khawatir tentang dampak krisis iklim. Data itu membuktikan bahwa generasi muda sebenarnya sudah sadar soal isu lingkungan. Hanya saja, kesadaran itu belum ditambah dengan pengetahuan yang memadai. Kampanye yang dilakukan melalui media sosial TikTok oleh dua orang inspiratif ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan remaja tentang perubahan iklim. Hal ketiga yang bisa dilakukan adalah mulai peduli dan bergerak dengan cara membuat konten yang seru. Para remaja saat ini sudah mengakses media sosial lebih dari 3 jam dalam sehari. Jika konten media sosial dipenuhi dengan konten yang positif dan kreatif, maka hal ini bisa membuat kampanye cinta lingkungan menjadi berhasil. Karena itu, para remaja sebaiknya tidak membuat konten hanya karena sekedar mengejar jumlah follower atau viewer. Untuk mendapatkan performa yang bagus dalam membuat konten di TikTok, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya, buatlah konten yang berbeda, gunakan hashtag yang sedang trending, dan ikuti momen peringatan hari besar. Hal kecil lainnya yang bisa dilakukan adalah manfaatkan hasil bumi dengan cara ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan gula aren dan buah tengkawang sebagai body lotion. Saat membeli hasil hutan, maka kita membantu meningkatkan kesejahteraan produsen yang merupakan masyarakat di sekitar hutan. Selain itu, mencari berbagai hasil hutan seperti daun pakis dan rebung untuk dijadikan sayur. Terakhir, jalan kaki ketika menuju tempat yang terbilang dekat, misalnya ke minimarket atau warung. Mahasiswa yang rumahnya tidak terlalu jauh dari kampus juga disarankan berjalan kaki daripada harus menggunakan sepeda motor. Selain sehat dan hemat, juga mengurangi pencemaran udara. Menggunakan kendaraan umum juga merupakan opsi yang lebih ramah lingkungan daripada menggunakan kendaraan pribadi. Saya Rosyada Al-Alimah melaporkan.